Makanya kita balik dulu ke sini bahwa syariat itu kan wilayah akal. Ya, syariat wilayah akal. Hakikat wilayah hati. Syariat itu serba manusia. Hakikat serba Allah. Nah, ini ojo dibolak-balik gitu, ojo dibolak-balik. Sehingga ini harus jalan bareng. Kemudian itu yang pertama harus dipegang itu. Yang kedua bahwa kita harus paham dulu. Kita tahu takdir itu kapan? Sesudah terjadi. Benar nggak? Ya, kita tahu takdir itu kalau sudah terjadi. Kalau belum, ya nggak tahu. Makanya secara ilmu, kalau belum terjadi, seakan-akan manusia itu diberi kehendak bebas. Arepnya apa kowe? Gitu. Seakan-akan diberi kehendak bebas. Jadi kita yang memutuskan. Kan kita makanya kenapa? Karena akal. Kita seakan-akan diberi kehendak bebas. Jadi mikirnya waktu kita diberi akal ini ya, pencapaiannya harus yang terbaik toh. Gimana ini harus saya rencanakan gini itu kan enggak akal. Tapi enggak boleh pasrah gitu aja. Loh, harus pasrah, Mas. Pasrah itu atine, Mas, duduk pikirane. Lho gitu. Pasrah itu wilayah hati. Pikiran enggak boleh pasrah, Mas. Pikiran pasrah gak lapo-lapo menang gak. Lapo pasrah aku. Nah, gitu loh. Lho iya. Ojo kleru. Pasrah itu wajib. Karena pasrah itu wilayah hati. Karena itu pasrah itu bukan di akhir. Tapi pasrah itu di awal ikhtiar. Mulanya kita pergi dengannya apa? Bismillahirrahmanirrahim kan itu. Bertawakalnya itu mulai kapan? Mulai harus budal. Ini kan simbol bahwa pasrah, bahwa tawakal itu letaknya di awal. Dan di sepanjang perjalanan. Nek enggak kayak iku mau, nek sukses aku kok. Nek gak sukses takdir iki lah kan keliru iki Gusti Allah digawe salah-salahan gitu lah. Wow ya. Jadi pasrah itu harus, tapi pasrah itu wilayahnya hati. Jangan dibawa ke pikiran. Pikiran itu wilayahnya untuk ikhtiar. Jadi antara ikhtiar sama pasrah berbarengan. Makanya waktu bismillah ada kerentek apa, artinya langsung pasrah do Gusti, pasrah datang panjenengan. Jadi apapun yang terjadi wis sing ono nang ati cuman Allah. Iki ndak boleh pasrah, ini harus merencanakan. Oh ini gini, hitungannya gini, ya, mekanismenya gini. Jalan bareng. Apapun hasilnya. Karena hasil tidak berhubungan dengan upaya gitu. Meskipun secara syariat ya memang sebab akibatnya gitu ya. Ada sebab, ada akibat. Tapi kalau secara hakikatnya kan sudah ada dulu akibatnya kan gitu. Kan sudah ada dulu gitu. Nah gitu loh. Jadi ini jalan bareng. Hatinya harus pasrah terus. Karena di hati ini harus los. Allah. Nah ini kan pasrah kosong. Sing umek pikiran nih. Hati ini nggak oleh umek. Nah kalau kita kan kebalik. Wis pasrah aku. Ngomongnya pasrah tapi umek. Berarti kan keliru. Sing pasrah pikirannya, sing umek hati ini keliru. Sing pasrah hati ini, sing umek pikirannya. Ya gitu baru benar. Menurut saya loh ya. Ya kadang yang sering menyebabkan ini kalau emang sudah ditakdirkan terus kita ngapain pada akhirnya pun sudah tersedia semua. Ya, salah ini wow kan langsung. Iya. Gitu lah. Jadi kalau misalnya kayak tadi kalau keliru kan gini akhirnya. Nyutluk sudah. Berarti nek wis ditakdirno elek piye? Lah, kowe gelem gak ditakdirno elek? Ya kan kesadaran kita gitu. Oh, mosok iki aku tanda-tanda takdir wis mau lah. Ndang jegigat menuju ke jalan kebaikan kan gitu. Nah, ini yang harus perlu. Ini enggak boleh. Tapi andai pun toh terjadi ya berarti kan ya wis. Dan ini nggak boleh disesali lama-lama, segera bergerak lagi kan gitu. Gitu. Jangan berhenti di satu titik karena kita kan nggak tahu takdir kita berikutnya apa. Enggak nih toh pun katakanlah aku berbuat dosa. Waduh. Nah, ini jangan dijadikan pemberat untuk kita tetap bersegera menuju kepada Allah.
Sapa ngerti iki dosa terakhirku kan. Ya kan? Lebih baik orang yang berdosa tapi apa namanya? Itu sebagai jalan untuk mendekatkan pada Allah daripada orang merasa berbuat baik terus tapi menyebabkan dia sombong gitu. Jadi ini harus bareng. Pikirannya berupaya, hatine pasrah. Jadi misalnya gini, apa misalnya gini, yaitu pesawat kecelakaan ya, mau meledak, mau apa, mau jegur laut dia gitu. Hati ya wis, tapi pikiran nggak boleh, kan harus diselidiki gitu, cari black box-nya kan, ini apa kesalahannya, apa pilotnya atau mesinnya atau komunikasi dengan menara pengawasnya kan gitu. Apa nek wis ya wis terus kemudian nggak diungkap kasusnya kan, nggak juga toh. Untuk apa? Untuk pembelajaran berikutnya. Tapi hati ya sudah gitu. Jadi dengan kita menyeimbangkan antara syariat dan hakikatnya, antara akal dan hati kita, kita lebih rileks dalam menjalani kehidupan dan kita tidak akan mudah menghakimi. Wis bener kabeh. Jadi saya kira gitu.